Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu beserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu bersuka cita malam hari ini? Berapa banyak yang bersuka cita boleh lambaikan tangan buat Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini dalam hidup Bapak Ibu, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, percayalah, ketika realita Tuhan, realita hadirat Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu, memenuhi batin Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan, pelindungan Tuhan, penjagaan Tuhan akan nyata di dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah di dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan akan memelihara hidup Bapak Ibu. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya berada dalam tekanan dunia ini. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna, rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Itulah janji Tuhan buat Bapak Ibu yang selalu merindukan kehadirannya, yang selalu merindukan hadirat Tuhan, yang selalu merindukan hadirnya Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini, dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk mempunyai keterhubungan langsung dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Ketika Bapak Ibu memilih untuk hadir pada malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Bapak Ibu malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-124. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-124. Dan malam hari ini saya beri tema kualitas penyembahan bagian yang kedua. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyembahan. Tapi perlu ada kualitas di dalam penyembahan. Nah Bapak Ibu, saya mau mereview dengan singkat renungan minggu yang lalu. Bapak Ibu, apa sih yang paling dibenci oleh iblis dari setiap orang percaya? Dari setiap orang Kristen, dari anak-anak Tuhan, dari murid-murid Yesus. Yang paling dibenci oleh iblis adalah penyembahan. Kenapa dia benci? Karena dia juga ingin disembah. Iblis gak pengen yang lain. Dia hanya ingin disembah. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kronologisnya. Ketika iblis dikutuk di Taman Eden, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 dan 15, firman Tuhan mengatakan, lalu
berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah Bapak Ibu, dari sejak Allah mengutuk dan dia bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, iblis menunggu siapa yang akan meremukkan kepalanya. Dia tunggu. Siapa yang akan meremukkan kepalanya? Tiap ada kelahiran, dia tunggu. Oleh sebab itu, kelahiran inilah yang paling dia benci. Dia tunggu. Siapa yang menjadi keturunan dari perempuan ini yang akan meremukkan kepalanya? Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus lahir, Herodes membunuh semua anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16 mengatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Bapak Ibu lihat, iblis menunggu siapa yang akan meremukkan kepalanya melalui Herodes. Herodes bunuh semua anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah yang ada di Betlehem dan sekitarnya. Dan dia pikir pasti sudah mati, dan gak ada lagi raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, dan kutuk itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi Bapak Ibu lihat, Yesus hidup. Ya. Nah Bapak Ibu, iblis belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan, sampai Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, bukan hanya Yohanes yang mendengar deklarasi dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi iblis juga dengar, lah ternyata dia masih hidup. Nah Bapak Ibu, di dalam pasal selanjutnya, di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu apa yang terjadi di padang gurun itu Bapak Ibu? Yesus dicobai oleh iblis. Matius pasal 4 ayat 3 dan 4 mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Nah Bapak Ibu, kita stop dulu di sini. Bapak Ibu, dari mana iblis tahu Yesus anak Allah? Karena dia dengar ketika di Sungai Yordan, dan sorga mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, Lucifer bilang, aku sudah bunuh semua anak laki-laki yang lahir saat itu. Ternyata masih juga ada yang lolos, yang satu ini. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saat itulah iblis langsung mencobai dia. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu, Yesus tergoda tidak? Ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow,
Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian Injil Matius pasal 4 ayat 5 dan 7 mengatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah Bapak Ibu bisa lihat, di padang gurun iblis bertemu dengan Tuhan secara fisik, dan iblis terus mencobai Yesus. Bapak Ibu, iblis stres. Dia sudah 2 kali mencobai Yesus, dan Yesus tidak menuruti godaan iblis itu. Nah Bapak Ibu tahu apa yang dia coba terakhir? Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, iblis bilang apa? Semua ini milikku. Kenapa dikatakan semua ini milikku? Karena memang dunia sudah jatuh dan sudah diambil iblis. Dan iblis bilang, dan iblis tawarkan itu kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan kepada Yesus Bapak Ibu? Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ambillah. Dan dia tawarkan itu buat Yesus. Semua ini aku akan serahkan untukmu, asal engkau sujud menyembah kepada aku. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Yesus kepada iblis? Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, inilah kualitas kita di dalam penyembahan. Inilah kualitas penyembahan kita. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu, apa artinya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada sajalah engkau berbakti? Artinya Bapak Ibu harus menyembah Tuhan dan bukan mamon atau semua kerajaan dunia dengan kemegahan, bukan menyembah iblis. Bapak Ibu tahu nggak? Iblis tahu nilai penyembahan. Sementara banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, banyak murid-murid Yesus menganggap penyembahan itu sebagai pelengkap penderita. Ketika dia datang beribadah, kan baru pujian penyembahan, belum firman Tuhan. Bapak Ibu, iblis mau tukar semuanya, asal engkau mau menyembah aku satu kali saja. Dan Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini juga yang ditawarkan kepada banyak orang percaya, kepada banyak orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan, kepada banyak murid-murid Yesus. Bapak Ibu, iblis bilang, semua ini milikku. Dunia dan segala yang ada di dalamnya adalah milikku. Dan iblis bilang, iblis tawarkan itu kepada Bapak Ibu. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Semua kerajaan ini dengan kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Ambillah. Dan dia tawarkan itu buat Bapak Ibu. Semua ini aku serahkan untukmu, asal kamu sujud menyembah kepadaku. Bapak Ibu, jangan pernah mau menyembah iblis. Karena iblis itu hanya menipu. Dia itu penipu Bapak Ibu. Karena apa? Karena segala yang dijanjikannya palsu.
Karena segala yang dijanjikannya selalu harus ada imbalannya. Karena segala yang dijanjikannya selalu ada kwitansi di belakangnya. Yang kedua, kualitas penyembahan yang kedua adalah hiduplah selalu dalam pujian dan penyembahan. Dan menghadirkan hadirat Tuhan. Menghadirkan kehadirannya. Menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat iblis gemetar ketika menghadapi Bapak Ibu? Yang membuat iblis gemetar menghadapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu hidup di dalam pujian dan penyembahan. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realitas keberadaan Tuhan. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realitas kehadiran. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realitas hadirat. Ketika Bapak Ibu memiliki keterhubungan dengan realitas hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat. Apa yang terjadi pada Saul ketika dihinggapi oleh roh jahat. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bapak Ibu, ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya, ketika Daud memuji dan menyembah Tuhan, dan roh jahat itu undur daripadanya. Ketika Tuhan hadir di atas puji-pujian, maka roh jahat itu undur daripadanya. Ketika Tuhan hadir dan bersemayam di atas puji-pujian, maka roh jahat itu pergi. Itulah yang membuat iblis gemetar, yaitu ketika hadirat Tuhan, kehadirannya, hadirnya Tuhan memenuhi hidup Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kualitas penyembahan yang ketiga adalah sujud datang menyembah dengan kerelaan hati, dengan kerendahan hati. Bapak Ibu, perlu ada satu kualitas dalam penyembahan. Kalau ada satu takaran, seumpama gelas, mungkin penyembahan Bapak Ibu saat ini gelasnya belum penuh. Dan itu belum cukup. Sudah bagus, tapi belum cukup dan mesti penuh. Kalau pialanya penuh, dia bilang, kalau cawan ini penuh dan dituangkan, dia bilang bumi akan gemetar. Inilah yang ditulis dalam firman Tuhan tentang runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu masih ingat peristiwa runtuhnya tembok Yeriko? Yosua pasal yang kelima ayat 13 dan 14b sampai 14b, firman Tuhan mengatakan, ketika Yosua dekat Yeriko artinya apa Bapak Ibu? Dekat Yeriko artinya dekat dengan persoalan, dekat dengan pertempuran besar, dekat dengan titik atau fokus masalah itu sendiri. Lanjut, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah. Bapak Ibu, inilah worship. Inilah kualitas penyembahan yang Tuhan mau. Sujud menyembah dengan mukanya ke tanah. Artinya sujud menyembah dengan penuh kerendahan hati. Artinya berserah penuh kepada Tuhan. Dan menanggalkan seluruh kedagingan kita. Dan belajar kebergantungan kepada Tuhan. Karena medan peperangan ini, medan peperangan kita adalah medan peperangan profetik. Nah Bapak Ibu, ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Sebelum kita memenangkan peperangan yang besar, panglima harus menampakkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu, khususnya para worship leader, tim worship, ini yang mau saya katakan. Sebelum kalian menyiapkan puji-pujian, sebelum kalian naik ke panggung, karena panggung adalah tempat peperangan, karena panggung adalah
medan peperangan kalian sebelum memuji dan menyembah Tuhan. Satu hal yang harus kalian minta, panglima itu harus menampakkan diri terlebih dahulu, dan kalian akan lihat kemenangan yang besar dari dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan merenungkan tentang kualitas penyembahan ini. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Surat Kisah Para Rasul pasal yang 15 ayat yang ke-16 mengatakan, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang prophetic people, saat ini Tuhan sedang menunggu orang-orang yang siap untuk menjadi tabut perjanjian di tengah-tengah gejolak masa yang sukar ini. Apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah lambang dari kehadiran Tuhan. Dan Bapak Ibu harus siap untuk membawa kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Dan menjadi representatif dari kehadirannya di muka bumi ini. Di tengah-tengah gejolak masa sukar ini. Prophetic people bukan orang yang berdiri lalu bernubuat. Bukan Bapak Ibu. Prophetic people artinya waktu Tuhan bergerak, ada orang yang di situ, ada orang yang siap menyambut apa yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu, dunia ini sudah bosan dengan khotbah. Dunia ini sudah letih dengan khotbah. Dan Bapak Ibu harus menjadi ekspresi Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan di muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu harus mengekspresikan kehadirannya di muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu harus menjadi representatif dari kehadirannya di muka bumi ini. Amin. Nah Bapak Ibu, kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Karena yang berharga di mata Tuhan sudah ditaruh di dalam diri Bapak Ibu, saudara dan saya. Namanya kemuliaan. Bapak Ibu harus menjadi instrumen yang membuat semua musuh jatuh di bawah tumpuan kakinya. Amin. Nah Bapak Ibu, kualitas apa yang Daud bangun sampai Tuhan bilang, aku akan bangun yang gitu lagi. Aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Bapak Ibu, siapa Daud ini? Daud adalah orang biasa-biasa saja. Bahkan dia adalah seorang yang tertolak di rumahnya. Tidak memenuhi syarat untuk banyak hal. Para teolog berdebat. Semua diskusi tentang Daud, ada yang meragukan dia anak sungguh atau anak pungut. Dari Mazmurnya yang mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi memang sudah dianggap biasa saja. Ketika ada acara penting, nggak pernah Nabi mau datang. Sekali-kalinya Nabi datang, Daud dilupakan. Tapi kabar baik buat Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau pakai Bapak Ibu, Tuhan tidak perlu CV Bapak Ibu. Tuhan tidak perlu kurikulum vitae Bapak Ibu. Tuhan tidak perlu riwayat hidup Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, coba kritis sedikit. Ada yang tahu Daud sekolah di mana? Daud sekolah sastranya di mana Bapak Ibu? Daud kuliahnya di mana Bapak Ibu? Bapak Ibu, Daud itu gembala miskin. Tapi kalau Bapak Ibu lihat Daud, Bapak Ibu baca Mazmurnya, semua kata-kata yang Bapak Ibu mau katakan buat Tuhan, itu sudah diambil oleh Daud. Daud itu keren Bapak Ibu. Marah saja keren. Kegetiran dan ketakutan bisa menjadi perenungan seni yang
Begitu indah. Bapak Ibu, di mana Daud ini belajar? Bapak Ibu, kualitas inilah yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, dan Tuhan mau yang seperti ini. Dan Tuhan sedang cari di generasi milenial saat ini. Tuhan nggak cari performance. Tidak Bapak Ibu. Ketika Daud petik kecapi, roh jahat keluar. Bapak Ibu tahu, Daud menjadi elemen dari sorga. Waktu kecapi dipetik, sinyalnya ketemu dengan sinyal sorga. Jenis sinyalnya sama, dan sama dengan frekuensi sorga. Wow, keren Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, khususnya para worship leader, tim worship, karena di sini ada banyak para worship leader yang melayani di Zoom ini, ataupun di gereja ketika ibadah. Ini yang mau saya katakan, ini yang mau saya sampaikan. Kalian harus equip, kalian harus melengkapi terlebih dahulu hati kalian di hadapan Tuhan. Jangan kalian main musik sebagai job, sebagai pekerjaan yang dibayar. Jangan. Nanti kalian nyanyi lagu Bekerjalah ya Roh Kudus. Ya. Kalian nanti main di kunci C, ya. Terus sehabis kalian nyanyi, loh, kok pujiannya nggak ngangkat? Mau ngangkat apa? Loh, kok pujiannya nggak naik? Mau naik kemana? Loh, kok jemaat tidak merasa lawatan Tuhan? Loh, kok? Bapak Ibu, khususnya para worship leader, tim worship, dengar baik-baik. Apa itu worship? Jangan kalian pikir stage atau panggung tempat kalian pelayanan, tempat kalian memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah panggung untuk performance, untuk unjuk kebolehan kalian. Karena itu adalah area perang kalian. Bapak Ibu, kalau kalian disuruh naik panggung, itu artinya kalian sedang didorong ke perang yang terbuka. Kalian sedang didorong dalam open warfare. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kalian menyiapkan puji-pujian, sebelum kalian naik ke panggung, karena panggung adalah tempat peperangan, karena panggung adalah medan peperangan kalian, sebelum kalian memuji dan menyembah Tuhan, satu hal yang harus kalian minta kepada Tuhan, dan saya mau sampaikan ini buat kalian. Kalian harus equip, kalian harus melengkapi terlebih dahulu hati kalian di hadapan Tuhan. Kalian harus sucikan hati kalian, kalian harus kuduskan hati kalian, kalian harus sucikan diri kalian, kalian harus kuduskan diri kalian di hadapan Tuhan. Maaf kata, jangan sampai di antara kalian malamnya tidak menguduskan diri kalian, kemudian besoknya kalian berada di atas panggung untuk memuji Tuhan. Jangan. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu, maaf kata, banyak di antara pelayan, pemuji, pemusik yang melakukan hal itu. Dan saya mau tegaskan buat kalian, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu lihat, coba Bapak Ibu perhatikan, tim musik inilah, tim puji-pujian dan penyembahan inilah yang paling banyak diserang, yang paling banyak disikat dengan masalah. Karena iblis tahu nilai penyembahan, karena iblis tahu apa itu penyembahan, dan iblis tidak mau kalian bawa jemaat untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang iblis mati-matian berperang melawan kalian. Bapak Ibu mengerti sampai di sini? Bapak Ibu paham sampai di sini? Nah Bapak Ibu, banyak pemimpin gereja, khususnya para gembala, nggak mau tahu hal ini, dan mereka serahkan semuanya kepada para worship leader,
kepada tim worship. Salah Bapak Ibu. Tapi para gembala harus duduk bersama-sama dalam menghadapi peperangan ini. Dalam menghadapi peperangan terbuka ini. Dalam menghadapi open warfare ini bersama-sama. Bapak Ibu, iblis datang seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menerkam domba-dombanya. Dan Bapak Ibu harus menghajar itu. Bapak Ibu harus menghajar singa itu. Bapak Ibu harus membunuh singa itu. Bukannya berkata, ambil. Ini dombanya, makan. Bukan begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat Daud. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34 sampai 36. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Bapak Ibu lihat, ketika singa atau beruang datang untuk menerkam seekor domba dari kawanannya, Daud mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Inilah Daud, seorang gembala yang selalu menjaga peliharaannya, yang selalu menjaga kambing dombanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah Bapak Ibu, bagi Daud tanggung jawab ini lebih penting daripada promosi. Dan Daud hanya berpikir seperti itu. Gak ada dalam mimpinya Tuhan kirim seorang nabi untuk tunjuk dia menjadi seorang raja. Gak ada Bapak Ibu, gak ada. Tapi Tuhan mencari dan melihat yang ada di dalam hati Daud. Tapi Tuhan mencari dan melihat apa yang di dalam hatimu. But God seeking out and looking inside of you. Wow, keren Bapak Ibu. Bapak Ibu, Daud ini seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Selama 36 tahun pemerintahannya Daud. Daud betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Sampai Tuhan memberi sertifikat, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah, apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah Bapak Ibu, ada 3 pribadi yang dicatat di dalam Alkitab yang mendapat sertifikat berkenan di hati Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus. Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, ini Bapak Ibu kita akan baca, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Kemudian di dalam perjanjian lama ada dua orang, Daud dan Henok. Bapak Ibu, saya tidak membahas Henok malam hari ini. Yang pasti, kenapa Henok berkenan kepada Tuhan? Satu catatan saja yang saya catat dan dicatat oleh Alkitab, Henok berjalan dengan Tuhan. Dan ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kenapa Daud disebut berkenan di hadapan Tuhan? Apa sih yang membuat Daud sampai Tuhan berkenan kepadanya? Bukan bertobatan seketika ketika dia berdosa dengan Batsheba. Bukan Bapak Ibu. Itu belum terjadi. Statement ini, sertifikat Daud berkenan ini, Daud belum menjadi apa-apa. Daud masih remaja. Nah Bapak Ibu, ini yang saya dapat tentang Daud berkenan di hadapan Tuhan. Oh, dia orang yang suka nyanyi. Bukan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, ketika Daud masih remaja, Daud tahu tentang tabut perjanjian. Ketika Daud masih remaja, ternyata tabut perjanjian sudah tidak ada di Israel dan sudah hilang ketika bangsa Israel mengalami kalah perang. Dan tidak ada seorang pun yang rindu untuk tabut perjanjian itu kembali. Gak ada Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba Daud berkata di dalam Mazmurnya. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Mazmur pasal 132 ayat yang ketiga sampai kelima. Mazmur 132 ayat 3 yang kelima mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Bapak Ibu, wow, dahsyat Bapak Ibu. Ini Daud yang berkata Bapak Ibu. Kemudian ayat yang keempat, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur dan membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dalam terjemahan The Passion mengatakan, I will not cross the threshold of my own home to sleep in my own bed. Aku tidak akan tertidur, bahkan menyediakan waktu untuk memejamkan mataku untuk beristirahat. Bapak Ibu, ini Daud yang berkata, aku gak akan tidur sampai aku melihat Engkau ada di tempat kediamanmu. Bapak Ibu perhatikan, ada seorang anak remaja, gak punya jabatan apa-apa, tapi dia sudah bisa melihat hal yang paling penting dan hal yang paling berkenan bagi Tuhan. Perhatikan, sampai aku mendapat tempat kediaman untuk Tuhan. Wow, luar biasa Daud ini Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu, orang-orang akan bilang sampai aku mendapat promosi, sampai aku mendapat semuanya. Tetapi Daud lain, dia bilang sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman Yang Maha Kuat. Wow. Jadi di sini Daud sedang bicara tentang membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Inilah yang dikejar Daud. Dia mengutamakan untuk membawa kembali tabut perjanjian. Dan ketika Tuhan melihat Daud yang memiliki hati yang rindu untuk melihat tabut perjanjian, yang memiliki hati yang rindu untuk menghadirkan kembali kehadiran Tuhan ini, inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Haleluya, terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika Daud sudah menjadi seorang raja yang baru, yang memerintah atas seluruh Israel, dan Daud menyadari bahwa pada masa Saul masih menjadi raja, penekanan terhadap tabut Allah tidaklah menjadi yang utama,
selama masa tersebut. Saul tidak mengindahkannya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 1 Tawari pasal 13 ayat yang ketiga. Inilah yang dikatakan Daud. 1 Tawari pasal 13 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Bapak Ibu lihat, inilah kepedulian Daud tentang tabut Allah. Bagi Daud ini menjadi sangat penting karena tabut perjanjian merepresentasikan akan kehadiran Tuhan, akan hadirat Tuhan, akan hadirnya Tuhan atas umat Israel. Dan Daud tahu benar akan hal ini. Karena Daud selalu berada di hadirat Tuhan, selalu menghadirkan kehadirannya, selalu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup. Maka dari itu Daud mengatakan, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Bapak Ibu, Daud menyadari bahwa tidak ada tabut perjanjian, artinya tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Karena itu perjalanan spiritual orang Israel akan menjadi seadanya saja. Padahal hati mereka rindu akan Tuhan. Dan Daud sebagai pemimpin, sebagai raja, menyadari dan mengetahui semua ini. Bahwa ia harus mengembalikan bagian-bagian dari perabotan suci itu ke tempat yang semestinya. Ia harus menempatkan seperti yang sudah Tuhan rancang. Bahkan sampai menaruh bagian-bagian yang kecil dari perabotan itu. Dan menempatkannya pada tempat yang khusus. Bapak Ibu, bagi Daud, jika masalahnya ada hubungannya dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tidak ada perincian yang tidak penting. Dan itu yang membuat hidupnya berkenan di hati Tuhan. Kemudian Daud pun berunding dengan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100. Dan dengan semua pemuka-pemuka untuk mengembalikan tabut perjanjian itu dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Bapak Ibu, ketika tabut perjanjian itu dipindahkan, Daud melakukan kesalahan yang fatal di sini. Apa kesalahannya itu Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 1 dan 8. Nah Bapak Ibu, di sini Daud memberikan satu terobosan baru. Tabut perjanjian itu mau dipindahkan ke Gunung Sion. Luar biasa Bapak Ibu. Alkitab berkata, ketika tabut perjanjian itu jalan, ketika tabut perjanjian itu dibawa, Daud menari-nari sekuat tenaga. Diiringi ceracap, gambus, rebana, tarian, menari-nari, menyanyi sekuat tenaga, praise and worship. Sedangkan ketika tabut di Gunung Gibeon dikatakan, yang ada hanya peraturan-peraturan. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, begitu. Yang ini tidak boleh dilanggar, yang itu tidak boleh dilanggar. Akibatnya apa Bapak Ibu? Tabut perjanjian Tuhan dirampas. Di Kiryat Yearim tiba-tiba muncul gerakan baru dipimpin oleh Raja Daud. Kukan menari, kukan menari, kukan menari seperti Daud menari. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Lompat-lompat, tepuk tangan. Ternyata tidak segalanya. Kalau kita mengabaikan hukum Taurat, dikatakan seperti Usa mati karena murka Tuhan. Allah berkata harus dipikul oleh imam Lewi. Tetapi di sini Daud membuat kereta baru. Dan tabut Tuhan ditaruh di atasnya. Diangkat dan ditarik dengan lembut. Dan Tuhan murka. Bapak Ibu, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepada aku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpangkan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu. 3 bulan lamanya tabut itu
tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan isi rumahnya. Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Tabut perjanjian yang merupakan representasi kehadiran Tuhan, hadirnya Tuhan. Dan itu membawa blessing, itu membawa berkat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah dan yakinlah. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, maka hidup Bapak Ibu akan dipenuhi dengan blessing. Hidup Bapak Ibu akan diberkati. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika hal ini diberitahukan kepada Raja Daud, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bapak Ibu, lihat apa yang dilakukan Daud selanjutnya. Daud kembali dan pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom. Dan dari sini Daud belajar. Yang tadinya haleluya, praise and worship, lompat-lompat, menari-nari, tepuk tangan. Toh itu berbahaya kalau nggak ngerti firman Tuhan. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu sekarang. Yang model di Gunung Gibeon, aturan. Dengar Bapak Ibu, tidak ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Yang cuma nari-nari, rebana, lompat-lompat, pakai seruling, kecapi, praise and worship, toh juga disambar Tuhan. Nah, Daud belajar dari kekeliruan ini. Ada hukum yang aku langgar. Dan Daud bertobat. Dan dia katakan, kumpulkan orang-orang Lewi dan angkut tobat perjanjian ini seperti yang diperintahkan Musa. Dan Daud bawa tabut perjanjian Tuhan itu ke Gunung Sion. Tetapi haruslah ada korban persembahan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 15. Kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 13 sampai 15 mengatakan, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, inilah yang dilakukan Daud ketika tabut perjanjian yang disebut Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubu diangkut ke kota Daud. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Bapak Ibu tahu cerita selanjutnya. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menyenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tetapi apa yang dikatakan Daud? Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Bapak Ibu, itulah bunyi pujian penyembahan yang Raja Daud lakukan, dan itu adalah the best, Bapak Ibu. Jadi gak heran Bapak Ibu kalau Daud itu disayang sama Tuhan.
secara luar biasa. Karena Daud selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Wow, luar biasa Bapak. Daud menari-nari, melompat-lompat, bersorak-sorai, menanggalkan jubah kebesarannya, dan dengan seluruh tubuhnya Daud memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Dan bukan hanya dengan tubuhnya, tetapi seluruh jiwa dan rohnya dia persembahkan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, jangan setengah-setengah, tapi dengan segenap hati. Semuanya, all out, seluruhnya Bapak Ibu berikan itu untuk Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu, tabut perjanjian itu sampai ke Yerusalem dan Daud meletakkannya di belakang istananya. Dan Daud tidak bangun kemah seperti Musa yang ada di halaman, yang ada halamannya, yang ada ruang maha kudusnya, ada ruang kudusnya. Daud tidak buat seperti itu. Daud pasang satu kemah dan tabut perjanjian Tuhan ditaruh dan diletakkan di tengahnya. Dan sekali dia buka pintu, langsung dia lihat tabut. Gak ada halaman, gak ada ruang kudus, gak ada ruang maha kudus. Dan Daud taruh itu di belakang istananya. Dan dia bangun kemah itu. Isinya apa Bapak Ibu? Tabut perjanjian Tuhan. Ini simbol apa sebenarnya Bapak Ibu? Ini adalah simbol dari keintiman dengan Tuhan. Dan Daud memerintahkan anak buahnya, para pemuji dan penyembahnya, dan ini ratusan jumlahnya, untuk melayani Tuhan siang dan malam selama 24 jam di sekitar pondok Daud tersebut. Dan itu terjadi selama 36 tahun pada waktu Daud memerintah, selama masa pemerintahan. Dan Tuhan suka sekali dengan suasana itu, karena di sana ada suasana pujian dan penyembahan, di mana Allah dan umatnya berkasih-kasihan. Dan itu adalah tempat percintaannya Tuhan dengan umatnya. Sehingga dia bilang, aku rindu kembali pada suasana seperti itu. Kalau engkau mempersiapkan tempat semacam ini, aku akan datang. Jadi bukan bangunannya yang Tuhan mau, tetapi suasananya. Dan inilah yang Tuhan sukai dari hatinya Daud. Daud memiliki hati yang benar-benar rindu kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah kualitas penyembahan yang Tuhan mau. Memiliki kerinduan yang mendalam akan kehadirannya, akan hadiratnya, akan hadirnya Tuhan. Amin. God bless you. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, renungan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Diam di hadirat-Mu, dan inilah rinduku. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian bersama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu.
ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.